Siapa yang belum pernah mencontek dari SD sampai SMP? Yang tidak pernah mencontek? Ulangan. IPR udah habis berjamaah nggak ngerti. Ada kan? Ada, sini nih. Berapa orang? Sehat? Nah, oke, anakku semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Ada beberapa hal yang akan disampaikan terkaitan dengan kekinian Indonesia. Sudah jadi kita maklumi bahwa Indonesia itu mungkin kalian sudah bisa membaca dari televisi, dari radio, bahwa kita kalau kita pakai warna gitu ya, dari putih sampai dengan hitam banget, maka indeks korupsi kita warnanya apakah putih, abu-abu, hitam atau hitam pekat kira-kira menurut kalian? Hitam. Ada abu-abu, ada hitam, berarti bukan putih kan? Artinya apa? Semakin tingkat korupsinya tinggi, maka warnanya semakin pekat. Kira-kira di kita putih, abu atau hitam? Kira-kira hitam. Itu, nah para ahli menganggap bahwa nyalahkannya ke sekolah. Oh, berarti sekolah yang salah. Kenapa? Itu teh hasil dari didikan sekolah. Sehingga sekolah dituntut bagaimana menciptakan, menyiapkan anak-anak yang akan mampu bertahan terhadap godaan untuk tidak melakukan korupsi. Mungkin setingkat kalian mau korupsi, dan korupsi apa? Kalau korupsi diartikan sebagai uang. Tetapi pendidikan korupsi wajib diterapkan mulai dari tingkat sekolah. Setuju? Setuju ya. Jadi sekolah belajar kan disalahkan, kata orang-orang luar bahwa ini teh akibat pendidikan yang salah, sekolah tidak menerapkan pendidikan. Makanya yuk di sekolah kita di SMA Negeri 23 kita mulai untuk menciptakan bibit-bibit insan-insan, lulusan-lulusan yang siap untuk tidak korupsi. Siap atau tidak siap? Ya. Sebelum itu kita refleksi dulu nih. Pernah mendengar kata jontek? Seberapa sering? Sering banget atau sering banget? Sering banget. Ini saya mau nanya kepada kalian, jawab dengan hati ya, jangan dengan perasaan. Di antara kalian dari semenjak SD sampai SMA, siapa yang belum pernah nyontek? Angkat tangan. Waduh, jadi kali ini tak seorang pun yang belum pernah nyontek. Oke, turunin lagi deh, dari SMP ke SMA, ada yang belum pernah nyontek? Nggak ada? SD. Oh, ulangi ya pertanyaannya. Siapa yang dari SD belum pernah nyontek di SD? Oke, SD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kira-kira setengahnya, 60%. SMP nyontek. Siapa yang SMP tidak pernah nyontek? SMP. Waduh. SMA. Oh, berarti kesimpulannya dari SD 50%, ke SMP langsung 0%, ke SMA 0%. Nah, artinya gini, kita dihadapkan tantangan bahwa nyontek ini sudah jadi budaya, ya kan ya? Dan itu adalah bibit-bibit kecurangan, bibit-bibit untuk melakukan korupsi. Menurut kalian nyontek baik atau tidak baik? Tidak baik. Kalau tidak baik perlu dihindari atau terus dilakukan? Dihindari. Pertanyaannya, siap enggak untuk tidak nyontek? Siap atau siap? Diulangi, siap atau siap? Siap. Masih ragu-ragu ini ya. Kalau siap kan berarti dapat, tapi hayang keneh gitu ya. Masih pengen gitu ya, tapi hati kecil teh kan, hati nurani juga saya siap tidak nyontek, tapi cek godaan setan teh, kalau nyontek bagaimana dengan prestasi kamu, ya kan ya? Ingat ya, kita orang Islam ada di dunia, ada di akhirat. Selamat di dunia belum tentu selamat di akhirat. Oke, kita kan Pak, kalau kita udah nyontek nilai kita gimana? Pasti bikinnya Pak, nilai pasti goreng.
Tapi kita berpikir bagaimana kita berprestasi nilai bagus tanpa nyontek. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Dengan apa? Belajar. Oke. Kita buat komitmen dulu. Kita sepakat dulu. Coba angkat tangan yang siap tidak nyontek. Mulai hari ini. Ayo angkat tangan. Siap aja dulu. Siap enggak? Atau tidak siap? Siap. Diulangi. Siapa yang siap tidak nyontek? Siap enggak? Siap. Insya Allah siap. Oke. Bagi yang tidak ngacung, kenapa tidak siap untuk tidak nyontek? Ada yang bisa menyampaikan alasan nih? Coba nih sebutkan alasan kalian, alasan kenapa ini masih ingin tetap nyontek. Apa alasan? Mungkin satu, maka kenapa alasan masih ingin nyontek ini? Yo, kenapa? Materi belum terkuasai, jadi bisi nilainya jadi jelek. Oke, kuasai. Ada satu lagi ya, dua aja, dikuasai. Oke. Yang kedua. Oh, ekspektasi orang tua harus juara kelas, harus SN, keterima SNBP. Oh ya, jadi nilai tidak boleh turun. Jadi kalau tidak nyontek, tidak siap gitu kan ya. Nah, ekspektasi nilai yang terlalu tinggi. Ini ada tantangan, ya kan ya. Apakah ini dilakukan dengan nyontek? Tidak. Sebenarnya ini tidak dilakukan dengan nyontek. Bisa nggak melakukan ini tanpa kita melakukan nyontek? Ada solusi, ya kan ya. Ya kan ya. Ini kan tantangannya. Aduh, materi ngapalnya belum dikuasai. Ada solusi? Siapa yang tadi kan ngacung nih, siap tidak nyontek? Apa menurut kalian solusi? Belajar. Berarti cara belajarnya diubah. Yang biasanya mau ulangan saja, sekarang tidak ulangan pun belajar. Belajar yang baik. Ada lagi, belajar yang sungguh-sungguh. Oke, lagi yang kedua. Ini jadi masalah nggak HP? Apa? Jadi kalau misalnya termasuk konsentrasinya terganggu kalau misalnya ada HP. Jadi belajarnya itu nggak efektif. Oke, jadi kurangi bermain HP. Oke, kurangi bermain HP. Kurangi main HP. Ada yang lain dari sebelah sini? Lulu. Berdoa. Weh, bener, luar biasa. Iyalah. Tapi berdoa saja tidak cukup. Ini sudah. Berikutnya adalah berdoa. Ini adalah beberapa. Ada yang lain? Ada yang lain? Cari teman-teman yang positif, Pak. Cari teman-teman. Jadi ini selektif teman belajar ya. Circle, you know circle? Ya, membuat circle yang bernilai positif. Yang lain? Cukup ya. Intinya yuk, hari ini kita sudah punya niatan bareng. Mudah-mudahan niatan kalian dicatat oleh Allah sebagai sesuatu yang positif. Yuk kita mulai. Karena kalau kata Agim juga, mulailah dari hal yang kecil, mulailah dari diri sendiri, mulai dari saat ini. Berat memang, iya, tapi sesuatu yang baik insya Allah akan memberikan jalan kemudahan. Sebagai penutup, kita bikin kesepakatan dengan mengucapkan yel. Apa yelnya? Prestasi penting, jujur yang utama. Siapa mau memimpin, mangga? Siapa? Mau memimpin? Kita bersama-sama. Prestasi penting, jujur yang utama.
sambil mengepalkan tangan. Oke, Mangga, Ten. Boleh. Bersama-sama ya. Depan. Pimpin teman-temannya. Oke. Pengantar dikit. Prestasi penting. Sekali lagi. Prestasi penting. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan niatan baik, jujur, prestasi penting, tetapi jujur yang utama. Kenapa ke depan tantangan kita tidak hanya knowledge, tidak hanya prestasi, tetapi juga masalah hati, masalah kepribadian. Ke depan orang yang pinter akan kalah oleh artificial intelligence. Tapi artificial intelligence tidak bisa mengalahkan kepribadian. Makanya kalau kita ingin bersaing dengan teknologi yang sekarang, yang diperbaiki bukan hanya sebatas kecerdasan otak, tapi adalah kecerdasan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.